Kita mampu membedakan bau harum yang tidak sedap karena hidung kita. Hidung termasuk salah satu organ yang membantu dalam sistem pernapasan. Hari ini kita akan belajar tentang organ-organ yang membantu kita bernapas dan bagaimana kita bisa bernapas. Apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Kira-kira apa saja organ yang kita gunakan untuk bernapas ya? Hidung berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar udara yang diperlukan oleh sistem pernapasan kita. Saat kita mulai bernafas, udara yang kita hirup mengandung banyak partikel kecil seperti debu, kotoran. Nah, di dalam hidung kita ada rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam tubuh. Faring merupakan bagian dari tenggorokan yang terletak di belakang di belakang hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalur penghubung untuk udara dari hidung menuju paru-paru dan makanan dari mulut menuju lambung. Faring juga memiliki amandel yang berfungsi sebagai ketebalan tubuh untuk melawan kuman yang masuk bersama udara dan makanan. Bronkus adalah cabang trakea yang mengarah ke paru-paru kiri dan kanan. Fungsi mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Di dalam bronkus ada rambut-rambut kecil dan lendir yang menangkap debu, kotoran, dan benda asing dan akan didorong kembali ke atas untuk dikeluarkan secara gantung. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia yang berfungsi untuk mengubah oksigen yang kita hirup menjadi karbon dioksida. Setiap manusia memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru terdiri dari bagian kecil yang disebut alveolus. Di dalam alveolus terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus adalah kantung-kantung udara kecil di dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus memiliki bentuk seperti kumpulan anggur dan permukaannya yang halus, membuat alveolus baik dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Diafragma berfungsi untuk membantu kita dalam menghirup dan menghembuskan napas. Cekukan terjadi karena diafragma mengalami kontraksi tiba-tiba yang disebabkan udara masuk secara cepat sehingga menghasilkan suara cekukan. Saat kita menghirup napas, diafragma akan bergerak dan ke bagian bawah sehingga paru-paru mengembang dan udara bisa masuk dari luar. Udara menghirup napas atau mengembang. Saat menghembuskan napas, diafragma akan melengkung dan bergerak ke bawah ke bagian atas sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Udara menghembuskan napas atau melengkung. Proses pernapasan manusia. 1. Menghirup napas. Otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. 2. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveolus terjadi proses pertukaran antara oksigen dan yang masuk dari luar tubuh dan karbon dioksida yang ada di dalam darah. 3. Menghembuskan napas. Otot diafragma akan relaksasi dan paru-paru melapis hingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. 1. Menghirup napas. Diafragma kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. 2. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pembuluh darah, karbon dioksida, oksigen masuk, sel darah merah. Alveolus terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Mengembang. 1. Menghembuskan napas.
bernafas, otot diafragma bereaksi dan paru-paru mengemis sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Gangguan pernapasan pada manusia. 1. Flu atau influenza. Ketika flu, hidung kita dipenuhi lendir. Gejala flu seperti demam, batuk, dan bersin. Flu disebabkan oleh virus dan mudah menular melalui kontak langsung atau percikan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. 2. Tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis juga bisa menyerang bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar getah bening, dan otak. 3. Asma. Asma adalah penyakit yang terjadi akibat penyempitan saluran pernapasan sehingga membuat penderita mengalami sesak napas. Menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Kita perlu menjaga kesehatan organ pernapasan kita dengan cara-cara ini. 1. Olahraga secara teratur. 2. Makan makanan sehat dan bergizi. 3. Tidak merokok. 4. Menghindari polusi udara. Terima kasih. Terima kasih.